Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Elisa dari jurusan Tadris IPS kelas 1B akan menjelaskan materi tentang landasan histori pendidikan mata kuliah landasan pendidikan IPS. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang landasan historis pendidikan. Definisi landasan historis pendidikan. Landasan pendidikan nasional tidak terlepas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses yang sangat panjang, melalui dari zaman Kerajaan Kutai, Majapahit, dan Sriwijaya, hingga datangnya bangsa lain yang menjajah bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun, Indonesia memperjuangkan hingga Indonesia mendapatkan jati dirinya dan mencapai Indonesia yang merdeka. Hingga pada akhirnya Indonesia merumuskan suatu rumusan 5 sila, 5 dasar yang bernama Pancasila. Sejarah pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan. Yang pertama, pada masa Portugis. Pada awal abad 16, bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia. Tujuan bangsa Portugis datang ke Indonesia adalah mencari rempah-rempah yang banyak di Maluku. Yang kedua, masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda terdapat pendidikan-pendidikan. Yang pertama, pendidikan dasar, yaitu meliputi pendidikan yang mengajarkan bahasa Belanda kepada anak Belanda, Indonesia, dan Cina. Yang kedua, pendidikan lanjutan, yaitu pendidikan umum dan kejuruan. Yang ketiga, pendidikan sekolah menengah, yaitu kedokteran, hukum, serta pendidikan teknik. Dan yang ketiga, pendidikan sekolah-sekolah jurusan yang seperti sekolah teknik, keguruan, pertukangan, serta lain-lainnya. Yang ketiga, pada zaman kolonial Jepang. Bangsa Jepang mulai muncul di Asia sebagai bangsa terkuat dan mempunyai cita-cita besar menjadi pimpinan Asia Timur. Hubungan yang berkaitan dengan pendidikan pada masa kolonial Jepang, yang pertama, mengumpulkan batu-batu dan pasir untuk persiapan perang. Yang kedua, membersihkan bengkel-bengkel kemiliteran. Yang ketiga, menanam ubi-ubi dan sayuran di pekarangan sekolah. Dan yang keempat, menanam pohon jara untuk bahan lapis. Sejarah pendidikan Indonesia setelah masa kemerdekaan. Yang pertama, pada zaman Orde Lama. Zaman Orde Lama merupakan zaman yang diharapkan mampu untuk membangun bangsa agar bisa menyelesaikan revolusinya baik dari masalah luar ataupun baik dari masalah dalam. Revolusinya terdapat yang pertama, membuat Republik Indonesia jadi wilayah dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, menyelenggarakan masyarakat sosialis yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Serta yang ketiga, mengusahakan dunia baru yang bebas dan tanpa penjajahan. Yang kedua, pada zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru dimulai setelah terjadinya penumpasan G30 September pada tahun 1965 dan ditandai oleh upaya pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Yang ketiga, pada masa reformasi. Selama masa Orde Baru berlangsung, rezim yang berkuasa melakukan hal-hal yang dia inginkan tanpa memikirkan akibat orang-orang di sekitarnya, sehingga tidak ada satu orang pun yang berani melakukan pertentangan dan perlawanan. Hingga akhirnya masa Orde Baru berakhir pada tahun 1998, masyarakat pun merasa bebas. Pada awalnya masa reformasi hanya memikirkan pengejaran untuk mencapai kebebasan. Baiklah, itulah penjelasan tentang materi historis pendidikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.